Godaan orang-orang yang hanya memanfaatkan kita memang bisa menjadi tantangan dalam menjalani kehidupan. Mereka hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu, dan setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka akan pergi. Saat kamu merasa kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain dan membuatmu dalam masalah yang sangat sulit, sebaiknya dengarkan kisah ini. Suatu ketika, Buddha sedang duduk bersama murid-muridnya. Pada saat yang bersamaan, seorang raja datang menemui Buddha dan bertanya, "Guru, semua orang memanfaatkan kebaikan saya. Mereka mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kebaikan saya. Guru, sebelum aku menjadi pengikutmu, semua orang takut padaku. Karena aku sangat kejam, aku tidak berpikir dua kali untuk menghukum siapapun, bahkan dengan hukuman mati. Tetapi setelah menjadi pengikutmu, aku tidak merasa ingin menghukum siapapun, dan aku juga merasa tidak ingin marah. Aku menjadi sangat damai, dan memandang semua orang dengan kasih sayang. Akan tetapi, beberapa orang mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari sikap tenangku. Hal ini juga telah membuat rakyat di negaraku berada dalam bahaya. Oleh karena itu, aku menghadapi banyak masalah dalam memerintah kerajaan. Tolong beritahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Guru." Mendengar curhatan raja, Buddha tersenyum dan menceritakan sebuah kisah padanya. "Oh Raja, cerita ini akan membuka pandanganmu dan dapat menyelesaikan masalahmu. Maka dengarkan cerita ini. Pada suatu masa, hiduplah seekor ular berbisa di sebuah lubang di bawah pohon besar. Pohon itu berada di sudut lapangan dekat sebuah desa. Ular itu menyerang penduduk, walaupun dengan provokasi sekecil apapun. Bahkan banyak yang mati karena gigitan ular tersebut. Maka dari itu, penduduk desa menjadi takut mendekati pohon itu karena takut pada ular. Suatu hari, seorang biksu sedang melewati desa dan melihat pohon yang indah ini. Lalu dia memutuskan untuk bermeditasi di bawah pohon tersebut. Sebelum dia melanjutkan perjalanan, beberapa penduduk desa yang sedang menggembala kerbau melihat biksu itu dan memperingatkannya tentang ular itu. Mereka mengatakan kepada biksu bahwa ular ini sangat berbahaya, sehingga siapapun yang mendekat, dia akan menggigitnya. Namun, biksu itu hanya tersenyum dan terus berjalan menuju pohon tempat ular itu berada. Penduduk desa pergi dari sana. Saat biksu duduk untuk bermeditasi, ular itu keluar dari lubangnya sambil mendesis marah dan siap untuk menggigit. Lalu biksu itu mengucapkan mantra, menatap langsung ke mata ular itu, dan secara ajaib, ular itu mulai percakapan dengannya. Ular itu berkata kepada biksu, "Hai pria jangkung, apakah engkau tidak takut padaku? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah wilayahku, dan tidak ada yang berani datang ke sini?" Biksu itu berkata dengan welas asih, "Sahabatku, apa yang perlu ditakutkan dalam hal ini? Saya tidak takut pada apapun. Saya tidak takut pada kematian. Saya juga tidak takut pada kehidupan. Lalu mengapa saya harus takut padamu? Sebenarnya, kamulah yang takut dibunuh. Itu sebabnya kamu menggigit banyak orang." Ular itu tercengang mendengar jawaban dari biksu itu, karena hingga saat ini, dia hanya bertemu dengan orang-orang yang mencoba membunuhnya atau melarikan diri karena takut padanya. Tetapi dia belum pernah bertemu dengan orang yang tidak takut padanya. Ular itu pun lantas melingkari dirinya di kaki sang biksu itu dan berkata, "Tuan, Anda benar, apapun yang telah saya lakukan sampai hari ini. Saya melakukannya untuk menyelamatkan hidup saya. Jika saya tidak melakukan ini, orang akan membunuh saya." Lalu biksu itu menjawab, "Kamu benar, tetapi sahabatku, ingatlah suatu hal ini. Hidup akan berakhir suatu hari nanti. Oleh karena itu tidak pantas kita membunuh. Lepaskanlah keterikatan hidupmu dan penuhi dengan cinta untuk makhluk lain." Setelah mengatakan ini, biksu itu pergi dari sana. Lalu ular yang terpengaruh oleh nasihat sang biksu memutuskan mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia melepaskan sifat pemarahnya dan berhenti menggigit orang lain. Akan tetapi, hasil yang didapatkan ternyata malah sebaliknya. Ketika melihat ular itu jinak, sekarang mereka mulai mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Mereka yang dulunya takut dan lari darinya, kini mulai menangkapnya. Orang-orang akan memprovokasinya, membantingnya, dan menyakitinya.
Sekarang, ular itu selalu terluka dan terluka. Dia sangat sedih. Dia mengalami masa-masa tersulit dalam hidupnya. Suatu hari, biksu itu datang lagi ke desa dan duduk di bawah pohon yang sama. Saat itu dia melihat sang ular. Dia sangat terkejut melihatnya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia bertanya kepadanya, "Wahai temanku, bagaimana kamu bisa berada dalam kondisi yang begitu tragis seperti ini? Siapa yang telah melukaimu?" Ular itu menjawab, "Wahai tuanku, Anda telah mengatakan kepada saya untuk melepaskan sifat pemarah dan tidak menggigit orang lain. Sejak saya meninggalkan sifat keras saya dan mengadopsi kedamaian, orang-orang mulai berperilaku buruk kepada saya. Sekarang tidak ada yang takut pada saya. Orang-orang datang menyakiti saya dan meninggalkan saya dalam kondisi yang parah. Hidup menjadi sangat sulit bagi saya." Mendengar hal ini, biksu berkata, "Sahabatku, tampaknya kamu telah salah menafsirkan nasihatku. Saya mengatakan padamu untuk tidak menggigit orang lain, tetapi saya tidak menyuruhmu untuk menghentikan membela diri." Setelah menceritakan kisah itu kepada raja, Buddha bertanya kepadanya, "Raja, apa yang telah Anda pahami dari cerita itu? Apakah Anda mengambil nasihat saya dengan cara salah seperti ular itu? Aku menyuruhmu untuk melepaskan sifat kejammu, tapi aku tidak menyuruhmu untuk melepaskan tugas seorang raja. Anda harus memahami tugas Anda sebagai raja dengan bersikap keras di luar sehingga Anda dapat mendisiplinkan semua orang di kerajaan Anda. Anda tetap harus menjaga proses keadilan di negara dengan bersikap keras sehingga rakyat dapat hidup dengan damai dan merasa aman di kerajaan Anda. Oleh karena itu, Anda harus memerintah seperti seorang biarawan dari dalam dan seperti seorang raja dari luar." Jika kita melihat dunia di sekitar kita, kita akan menemukan bahwa hal ini sering terjadi pada orang baik. Orang-orang sering mencoba untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kelembutan hati orang baik. Dan karena hal itu, orang baik pun harus menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Orang yang lembut dan baik hati harus belajar dari kisah ini. Mereka perlu memahami bahwa terkadang orang-orang mulai mengeksploitasi kebaikan kita. Untuk bertahan dari orang-orang seperti itu, kita harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan situasi. Jika kita harus marah untuk menjaga disiplin, maka kita harus melakukannya. Kita dapat melakukannya tanpa mengganggu ketenangan batin kita. Seperti seorang aktor yang berakting untuk marah dalam sebuah pertunjukan teater, tetapi dari dalam hati, dia tidak marah karena dia tahu bahwa itu hanya bagian dari pertunjukan teater tersebut. Demikian pula kita harus berperilaku cerdas di dunia ini agar semuanya tetap terkendali. Ini adalah seni kehidupan, dan jika kamu dapat mempelajari seni ini, maka tidak ada yang dapat menghentikan kamu untuk menjalani kehidupan yang sukses dan damai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.